Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada video pendek ini saya mencoba untuk membuat ulasan tentang gempa yang terjadi di wilayah Indonesia dalam beberapa jam terakhir. Video ini dibuat pada hari Jumat pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini berdasarkan sumber dari USGS. Dari sini kita lihat setidaknya ada 2 kejadian gempa di wilayah Indonesia dan 2 di wilayah Filipina. Dan kalau kita perhatikan di sini ada satu yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu di wilayah Filipina yang ditandai dengan titik warna merah. Kemudian di wilayah Indonesia ada 2 event gempa, yaitu event gempa yang terjadi di Laut Maluku, kemudian event gempa yang terjadi di Laut Banda. Jadi ada 2 event gempa. Kalau yang di Laut Maluku itu magnitudenya 5,6, kedalamannya 40 km. Kemudian di Laut Banda, kedalamannya 145 km, magnitudenya 4,5. Nah, kalau kita lihat di sini memang getaran gempa yang dirasakan atau yang diberikan oleh gempa 5,6 ini terasa di wilayah Manado dan juga di sekitar Halmahera. Namun tidak memberikan dampak yang signifikan kelihatannya dari gempa ini karena dia jauh berada di lepas pantai di zona Laut Maluku, dan di sini kalau kita perhatikan dari USGS memperlihatkan shake map dari gempa ini adalah 4. Kemudian kalau saya coba masuk ke webnya INATWS, ini kita lihat gempa yang terjadi di Laut Maluku di Northern Maluku Sea 5,7. Dan saya coba masuk lebih detail dari gempa ini, kedalamannya 42 km. Dan mekanisme adalah sesar naik di sini. Jelas terlihat sebuah profil vokal mekanisme dari sesar naik. Dan di sini M-nya masih 5,7, terlihat dari informasi INATWS kedalamannya 60 km. Dan kalau kita perhatikan tentang tektonik yang ada di Laut Maluku, kita coba lihat di sini. Ini sebuah profil yang memperlihatkan tentang kondisi di Laut Maluku, dan ini sebuah evolusi dari Maluku Plate atau Molucca Sea Plate. Dan di sini ada sebuah aktivitas tektonik dari bagian ini pada masa Triasik dan Early Jurassic. Ini sudah mulai ada tumbukan di sini. Ini lempeng Laut Maluku yang warna hitam ini, kemudian ditumbuk dari sisi timur oleh bagian dari Halmahera, kemudian dari sisi barat oleh Sangihe. Kemudian pada Middle Late Jurassic sudah terlihat tumbukannya sudah mulai menekan dan menekuk. Ya, ini bagian dari Laut Maluku yang ditekan dari sisi kanan dan sisi kiri atau sisi barat dan sisi timur. Kemudian ini pada kondisi saat ini, dan ini bagian dari Sangihe, dan ini bagian dari atau Halmahera, dari Talaut Island atau Halmahera. Dan ini sudah tertekan, ini bagian dari Laut Maluku sudah tertekan, dan tentunya di sini akan menghasilkan beberapa gempa, ya. Lihat di sini ada beberapa lipatan dan akan terbentuk struktur di situ. Dan posisi gempa yang terjadi tadi malam di Laut Maluku berada di sini dengan kedalaman sekitar 40 km kalau informasi dari USGS. Dan mekanisme adalah sesar naik, tentu karena bagian sini yang menekan, kemudian ada hanging wall yang naik atau dinding gantung yang naik, kemudian foot wall yang tetap berada di situ. Dan ini yang kelihatannya karena proses atau aktivitas dari subduksi ganda di sana di Laut Maluku yang mengakibatkan terjadi gempa di zona Laut Maluku di dekat dengan Manado dan Halmahera. Magnitudo gempanya kalau dari USGS itu 5,6, kalau dari BMKG menyebutkan 5,7 gempanya. Dan tentunya ini akan terasa getarannya di sekitar Manado dan Halmahera. Selain itu ada gempa yang juga terjadi tadi malam, yaitu kalau kita perhatikan di webnya INATWS, ini ada gempa di Sumatera. Jadi ada gempa di Northern Sumatera 4,0. Dan ini di lepas pantai. Kalau kita perhatikan di sini di lepas pantai. Kemudian ada gempa yang dekat dengan
eh, ini kelihatannya. Nah, ini gempa di darat. Jadi magnitudonya 4,0 dan kedalamannya sumber gempanya adalah 10 km. Dan ini kemungkinan akibat sesar Sumatera, dari zona sesar Sumatera. Dan kalau kita perhatikan di sini ada beberapa gempa yang terjadi. Kalau saya coba lihat di petanya, dan saya coba kita coba perbesar peta di Sumatera, dan ini terlihat sebuah profil kejadian gempa di wilayah Sumatera. Nah, ini terjadi 2 gempa dalam beberapa jam yang lalu. Ini 2 gempa ini terjadi di zona sesar Sumatera. Kita perhatikan di sini bagian dari zona sesar Sumatera, dan ini 2 gempa terjadi di zona sesar Sumatera, dan kedalaman sumber gempa ini adalah 10 km dengan magnitudo 4,0 dan 3,4 atau 3,5. Dan kalau kita perhatikan dari webnya, ini dari webnya IMSC, dan ini posisi gempanya, dan yang garis merah ini adalah merupakan zona sesar Sumatera, yang garis merah ini, dan dia berada di, kalau ini Danau Singkara atau Maninjau ya, saya nggak begitu hafal nih, di daerah Sumatera Barat. Kemudian ini berikutnya terjadi 3,0 di situ gempanya, dan berselang beberapa saat setelah gempa 4,0. Ya, kita berharap tidak ada gempa besar yang diikuti dari rangkaian gempa yang terjadi di Sumatera Barat pada dini hari tadi malam. Nah, saya coba lihat tentang sesar Sumatera itu sendiri. Nah, ini kelihatannya sesar Sumatera, dan kemungkinan besar posisi gempanya ada di sini, dan ini bagian dari segmen Sumani yang merupakan bagian dari zona sesar Sumatera. Jadi posisi gempa di sini di Sumatera Barat, dan dia berada di segmen Sumani. Dan kalau kita lihat dari sejarah kegempaan, ada beberapa gempa yang terjadi di segmen Sumani ini yang memberikan dampak kerusakan di wilayah Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini sedikit ulasan tentang kejadian gempa dalam beberapa jam terakhir, dan video ini dibuat pada hari Jumat pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.